Oke, jumpa lagi di materi ini. Sekarang saya coba bahas tentang menu ribbon yang ada di Microsoft Word ya. Dan menu ribbon itu maksudnya bagian atas ini ya. Kalau misalkan kita menggunakan Microsoft Word, menunya itu seperti ini ya. Jadi jauh beda dengan yang 2003 atau 2007. Terutama 2003 ya, nggak seperti ini. Dan ini menu ribbon kita akan coba bahas satu persatu, terutama menu-menu yang nanti bakal kita banyak gunakan. Jadi saya nggak akan menjelaskan semuanya, apalagi secara detail. Saya akan coba jelaskan singkat aja, terutama menu yang memang sering digunakan nantinya. Nah, di sini setiap kita pilih menu-menu di sini, itu di bawahnya menunya berubah ya. Jadi ini menu utamanya, di bawahnya ada sub menunya lagi. Nah, ini untuk menu home ada menu bagian clipboard. Clipboard ini ada paste, ada format painter, cut, copy, semua untuk keperluan copy paste ya. Berikutnya ada bagian menu font. Di sini kita bisa pilih warna, jenis teks, ukuran teks, semua itu bisa ada di sini. Jadi jenis fontnya, ukuran fontnya, sampai bold, underline itu ada di sini. Lalu untuk pengaturan paragraf, mulai dari rata tengah, rata kanan kiri, dan sebagainya itu ada di paragraf, terutama numbering seperti ini ya. Dan juga ada bullet atau bullet point. Jadi di menu home ini sub menunya semua tentang formatting text ya. Dan kita akan bahas formatting text ini di materi terpisah sampai praktek ya. Selanjutnya ini ada menu style. Di sini kita bisa pilih style atau gaya yang akan digunakan untuk pengetikan yang Anda akan buat ya. Bisa pilih di sini, atau memang Anda mau formatnya satu persatu dari jenis font dan ukurannya di sini. Jadi secara istilahnya templating style ya. Ini ada untuk find, replace, dan select untuk editing ya. Untuk mencari kata, untuk mengganti kata-kata yang ingin kita ganti. Kalau misalkan kata yang ada di ketikan kita, misalkan ada 5.000 word, dan kita mau mengganti misalkan kata kamu dengan anda gitu, itu bisa dengan replace ini. Lanjut lagi ada insert. Di insert ini, jadi di menu insert itu memang kebanyakan untuk memasukkan gambar, shape atau word art dan lain-lain. Di sini ada page, kita bisa masukkan cover. Jadi disediakan template cover, kita bisa pilih dari sini. Jadi untuk memasukkan cover, kita cukup klik sekali aja di sini templatenya. Kita akan langsung masuk ke bagian dokumennya ya. Ada blank page, page break. Nah, ini untuk terkait page atau halaman. Ada table untuk memasukkan table. Jadi tabel-tabel itu kita masukkan di sini. Kita bisa pilih berapa tabel yang mau kita masukkan ya. Ada berikutnya illustration. Di sini ada picture, shape, icon, 3D model, smart art, chart, dan screenshot. Sini intinya untuk memasukkan objek-objek gambar, shape, icon, dan lain-lain. Ini ada add-ins untuk tambahan-tambahan aja. Kalau misalkan di WordPress itu ada istilahnya plugin gitu ya, untuk tambahan aja. Ini ada media, kita bisa masukkan video mungkin dari YouTube atau dari link lain. Berikutnya juga ada link untuk memasukkan bookmark atau link-link misalkan terkait referensi atau sumber data yang Anda masukkan ke dalam dokumen Anda. Kalau misalkan Anda ya, ini ada comments untuk menambahkan komentar. Misalkan Anda mau berkolaborasi dan menambahkan komen-komen di beberapa halaman misalkan gitu ya. Ini ada bagian header dan footer. Jadi misalkan Anda mau menambahkan header, misalkan nama website, itu nanti setiap halaman ada nama website, header otomatis aja, tidak perlu tambah manual. Ada juga footer, page, number untuk nambah halaman biasanya. Ini otomatis ada di menu bagian header dan footer.
Ada juga menu teks. Di sini terkait teks ya, ada text box. Jadi contoh dari text box itu seperti ini. Anda bisa tambahkan teks dengan template yang sudah disediakan oleh Microsoft Word-nya. Ada quick parse, ada word art. Nah, ini yang sekarang tampilan seperti ini. Ada juga signature line, date and time, object. Ini ada bagian simbol, equation, dan simbol-simbol lain. Ini biasanya untuk misal fisika kimia atau matematika itu menggunakan simbol sudah disediakan di sini ya. Lanjut lagi, ada bagian draw. Di sini draw ini untuk istilahnya membuat tulisan tangan ya, atau menggambar sesuai dengan gerakan kursor mouse, atau jika Anda menggunakan laptop atau notebook layar sentuh, itu bisa langsung tanpa harus menggunakan kursor ya. Nah, ini coba saya contohkan aja, karena memang fitur ini jarang banget digunakan, tapi terkadang juga biasanya untuk guru ya bisa digunakan saat menjelaskan pelajaran versi video. Misalkan ini saya contohkan, ini saya pilih misalkan ini ya. Ini kalau pakai kursor itu tinggal dibuat seperti ini aja. Dan ini saya kebetulan komputernya atau laptopnya ini bisa layar sentuh. Jadi ini kursor saya di sini, tapi saya bisa langsung sentuh aja di sini ya. Kalau misalkan tanda tangan gitu, bisa langsung di layarnya. Ini juga ada untuk penghapus. Ini bisa hapus hasil gambar yang kita buat, tapi tidak seperti Paint. Hapus di sini adalah per objek atau per kita membuat. Misalkan saya membuat garis ini, ntar dulu. Saya print dulu, misalkan saya membuat garis seperti ini, satu, ini yang kedua, dan ini yang ketiga misalkan ya. Fungsi hapus ini itu menghapus sekaligus seperti ini ya. Jadi tidak bisa hanya garis ini aja gitu. Untuk fitur hapus di sini. Kalau misalkan Anda pilih yang ini, barulah Anda bisa menghapus setiap arah kursor ini gitu ya. Jadi nggak semua bagian, tapi hanya di bagian-bagian tertentu aja. Nah, seperti ini ya. Lanjut lagi, ada ini untuk stabilo dan lain-lain ya, hanya berbeda fungsi aja. Ini into shape, artinya saat kita membuat sesuatu, dia akan langsung mengkonversinya ke sebuah shape ya. Saya klik dulu ini ya, lalu saya membuat kotak misalkan. Ini asal-asalan, nah dia langsung mengkonversi ke shape yang lebih sempurna lagi. Misalkan saya buat lingkaran, nah itu dikonversi ke lingkaran. Saya buat segitiga, jadi bentuk segitiga ya. Jadi apapun yang kita gambar itu akan dikonversi ke shape. Nah, seperti itu. Nah, untuk ini, untuk simbol-simbol matematika, jadi kita tinggal tuliskan aja di sini. Kalau misalkan ada simbol-simbol matematika ya, ini ada drawing canvas dan ink replay. Kalau misalkan mau melihat proses tadi kita membuat tulisan gitu ya, tapi memang masih terbatas. Lanjut lagi, kita ke desain. Jadi desain itu memang untuk lebih ke seperti template, dan khusus untuk desain aja, terutama dokumen formattingnya. Di sini ada dokumen formatting menu. Di sini ada theme. Kita bisa pilih, misalkan kita pilih yang ini, itu nanti disesuaikan dari warna, tulisan, jenis font, semua yang ada di sini itu diaplikasikan ke sini. Kita tinggal pilih Anda mau formatnya seperti apa. Kalau misalnya kita klik di sini, itu lebih banyak lagi bisa kita lihat. Misalkan kita pilih yang ini, nanti kita masukkan heading warnanya hijau, otomatis fontnya otomatis sesuai dengan yang kita pilih, template-nya, paragraf spacing-nya, semua itu mengikuti dari yang tadi kita pilih di sini ya. Nah, ini bisa kita rubah-rubah lagi di sebelah kanan ini ya. Ini untuk dokumen formatting. Ada juga pack background, hanya ada tambahan untuk watermark. Kalau misalnya kita pilih, setiap halaman akan ada seperti ini ya. Biasanya untuk pembuatan misalkan MOU atau apa, nanti ada tulisannya draft ya gitu. Ini ada back color, halamannya berwarna ya. Back border itu garis-garisnya nanti seperti itu. Jadi lebih lengkap lagi. Lanjut lagi ke menu layout.
Di layout ini untuk ini saya coba hapus dulu ya. Di layout ini untuk ukuran-ukuran dokumennya kita setting di sini. Misalkan jenis kertasnya ya, atau ukuran kertasnya. Ini ada page setup. Bagian margin itu garis tepinya mau berapa. Ini orientation itu bentuk dokumennya mau portrait atau landscape. Ini size ukuran kertasnya. Ada juga kolom. Ini untuk menu page setupnya. Nah, setiap menu ini tadi kita perhatikan di bawahnya ini ada seperti ini ya, page setup atau properties. Lebih lanjutnya kalau misalnya kita klik, itu akan muncul lagi pop-up. Di pop-up ini itu untuk properties lebih lanjutnya. Jadi satu menu ini itu ada di semuanya ada di sini. Jadi Anda setup sekali, klik OK, nanti langsung teraplikasikan ke sini. Jadi di sini shortcutnya. Nah, ada beberapa yang nggak muncul di sini. Anda bisa klik di sini. Ada lagi indent dan spacing, itu nanti untuk jarak baris, jarak huruf kayak gitu ya. Ada lagi ini range untuk nanti formatting objek. Misalkan objek A ada di atas, objek B ada di bawahnya, seperti itu ya. Ada reference. Reference ini yang biasa paling banyak digunakan itu di table of content atau bikin daftar isi kayak gitu ya. Ada juga footnotes, ada research, ini ada citation, ada juga caption, menu index, dan table of authorities. Di sini lanjut lagi ke menu mailing, ada envelope, bagian create. Jadi di menu create ini ada envelope dan label. Ini kalau misalnya kita mau bikin surat ya, jadi di suratnya kita mau tambahkan kop atau apapun untuk ukuran dan lain-lainnya itu ada di bagian ini ya. Ini ada start mail merge. Ini untuk jika Anda mau membuat misal sertifikat atau apapun yang datanya banyak, itu kita bisa manfaatkan bagian menu style mail merge ini ya. Jadi nggak perlu ganti nama satu persatu. Ini ada write and insert field dan juga ada preview result, finish. Nah, ini sebenarnya properties yang akan aktif jika kita sudah setup ini ya. Jadi setelah Anda setup bagian mail merge ini, barulah yang sebelah kanannya ini akan aktif untuk setup berikutnya. Misalkan di preview result itu setelah di setup kita bisa pilih nama-nama yang kita print misalnya gitu ya. Tinggal klik ini untuk next seperti itu, atau kita finish merge dan akan dikonversi ke semua halaman. Lanjut lagi menu review. Ya, review ini lebih banyak memang untuk keperluan pengecekan dokumen ya ataupun kolaborasi. Misalkan di sini ada proofing, spelling grammar atau memperbaiki kata-kata gitu ya, ada penghitungan word count. Ini untuk bagian proofing. Ada lagi bagian speech, ini untuk read aloud, biasa untuk membacakan teksnya ya. Tapi biasanya ini jarang banget digunakan di bagian menu review ini. Ada juga accessibility, language, comment, tracking, change, compare, protect, dan ink. Lanjut lagi ke menu view. Ini ada read mode. Untuk view-nya ini ada read mode, print layout, ada web layout, dan lain-lain. Misalkan kita mau rubah ke read, jadi nanti dokumen yang ada di sini memang untuk dibaca ya, jadi tidak untuk formasi mengedit ya. Nah, ini kita bisa cek di sini shortcutnya. Di sini kita tinggal kembali ke print layout untuk ke menu awal ya. Lanjut lagi ada immersive, juga ada page movement, ada show. Ini biasanya untuk memunculkan yang ada di editor ini. Misalkan roller nanti muncul ini ya. Nah, biasanya kita lihat kayak gini. Jika Anda tidak melihat seperti ini, Anda tinggal aktifkan di bagian show ini ya. Ada lagi bagian zoom. Untuk zoom in zoom out atau 100% Anda bisa lihat di sini. Dan window Anda bisa split atau lain-lainnya. Ada macros dan share point. Selanjutnya ini help untuk bantuan aja. Nah,
Jadi semua menu ribbon yang ada di sini itu biasanya paling banyak memang di bagian home ini ya. Kita akan banyak gunakan di home texting formatting. Jadi text formatting ini bakal lebih banyak digunakan. Makanya nanti di materi berikutnya saya akan coba bahas lebih dalam tentang text formatting ini. Karena ini fitur yang paling banyak digunakan, makanya ada di bagian depan ya. Jadi seperti itu untuk menu ribbon. Untuk pengenalan aja. Jadi nanti di materi berikutnya kita akan coba untuk lebih banyak pakai text formatting. Kita akan mulai praktek bagaimana memformat teks-teks yang biasa digunakan di Microsoft Word. Jadi seperti itu menu ribbon yang bisa akan digunakan ataupun sekedar pengenalan. Terima kasih banyak, sampai jumpa di materi selanjutnya.